Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di zaman sekarang, konotasi cinta itu diartikan lebih hina lagi ya, lebih rendah lagi. Kalau gue lihat-lihat nih, bahkan ada yang berani mendeklar bahwa cinta itu ya isinya nafsu semua gitu. Dan jangan salah, banyak hubungan suami istri yang berakhir karena berpikir bahwa cinta itu hanyalah nafsu. Banyak juga yang takut menikah karena berpikir cinta itu hanya nafsu. Jadi materi tentang cinta dan nafsu ini gue rasa sangat penting buat dibahas ya. Karena lumayan sugestif gitu kalau dibiarin. Cinta yang awalnya kita anggap suci dan penuh dengan kasih sayang itu didegradasi oleh pergeseran kontekstual tentang cinta itu sendiri. Oleh siapa? Oleh anak muda zaman sekarang yang sejatinya mereka yang berpikir seperti itu karena mereka pernah mengalami pengalaman buruk tentang cinta atau dihianati oleh orang yang mencintai karena nafsu doang. Atau ada yang bertanya, salah nggak sih gue mencintai suami orang atau mencintai istri orang? Ya kalau lu cuman sekedar mencintai sih nggak salah. Tapi kalau lu berusaha untuk memiliki, nah itu baru salah. Dan itu namanya nafsu. Karena yang lu pikirin adalah kebutuhan diri lu sendiri, bukan kebaikan orang yang lu cintai. Masa lu ngaku cinta sama dia tapi rumah tangganya lu hancurin, yang dia udah punya anak gitu kan misalnya. Nah itulah kenapa video ini dibuat, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang masih belum ngerti nafsu itu kayak gimana, cinta itu kayak gimana. Setidaknya gue bakal kasih tanda-tandanya. Penasaran? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Sebelumnya lo harus ngerti nafsu dulu nih. Hubungannya dengan apa? Nafsu itu identik banget dengan kebutuhan pribadi. Dia lebih ke kebutuhan sekunder gitu. Kalau lu butuh makan, butuh minum, terus butuh pakaian, terus butuh rumah, itu bukan nafsu ya. Nah, nafsu ini lebih ke kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang bersifat pribadi dan kesenangan diri. Nah, itu nafsu. Untuk mengetahui pasangan lu ini beneran cinta sama lu atau hanya nafsu doang, gue bakal kasih tanda-tandanya. Dan bukan hanya tanda-tanda bahwa dia hanya nafsu doang ya, tapi gue juga bakal kasih tandanya kalau dia benar-benar cinta. Tanda yang pertama adalah dia nggak peduli sama urusan lu. Kalau itu tanda-tandanya ya iyalah bang, gue juga tahu. Tapi kenyataannya kalian nggak sadar kan? Bahwa pasangan kalian yang ngelakuin itu, ketika dia bilang ini semua karena dia cinta, ya lu percaya-percaya aja kan? Kenyataannya gitu. Misal ada beberapa hal yang lu suka, dan itu nggak salah, itu nggak haram, itu nggak merugikan buat diri lu, tapi pasangan lu ngelarang itu. Karena dia cuman mikirin dirinya bahwa dia nggak suka lu ngelakuin itu. Aku nggak suka deh kamu tuh jualan-jualan online kayak gitu misalnya ya. Ini contohnya bisa macem-macem. Tapi kan aku suka, lu bilang kayak gitu. Iya, tapi yang ngechat kamu tuh kebanyakan cowok. Aku tuh nggak suka pokoknya. Kamu berhenti jualan online. Dan dia nggak ngasih solusi bro atau sis ya. Dan kata-kata pamungkasnya adalah aku ngelakuin ini karena aku pengen jagain kamu, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Yang nggak kita sadarin adalah dia ngelakuin itu karena bukan untuk mikirin lu, tapi mikirin perasaan dia sendiri. Itulah sebab kenapa gue kasih tanda ini di awal. Karena kebanyakan dari kita tuh nggak sadar. Dan kalau misalkan dia nggak bisa ngertiin lu, terus juga dia nggak peduli sama urusan lu sama sekali, jatuhnya hubungan kalian tuh biasanya toksik. Tapi lu akan terus bertahan karena kata-kata dia adalah aku ngelakuin ini karena kamu. Aku ngelakuin ini karena aku cinta sama kamu. Itu kata-katanya. Sebaliknya, orang yang mencintai ketika dia ngelarang tentang sesuatu atau dia membatasi tentang urusan lu, dia akan memberikan solusi yang lain atau alternatif yang lain ketika itu menjadi kesukaan lu. Bukan malah hanya sekedar ngelarang doang dan terus nggak ngasih solusi dan nggak peduli gitu aja sama urusan lu, enggak. Orang yang mencintai itu akan memberikan yang terbaik buat lo. Pastinya dia akan peduli dengan segala macam urusan lo ya, itu sudah pasti. Terus tanda yang kedua adalah nggak mau berdebat atau nggak mau menyelesaikan masalah. Tanda yang kedua ini tricky ya, artinya sesuai kondisi dan situasi masing-masing. Jangan diartikan secara sepenuhnya bahwa ini adalah tanda bahwa dia itu hanya nafsu doang. Tapi kebanyakan ya, orang yang mencintai hanya nafsu doang, itu maunya yang enak-enaknya doang. Ketika ada masalah, dia nggak mau ikut campur. Atau dia nggak mau lu ajak ke dalam masalah lu.
Dia nggak mau. Apalagi sampai dia bilang, ya udah kamu selesaiin sendiri, itu urusan kamu. Itu kan kesalahan kamu sendiri. Nah, orang yang mencintai mustahil ngelakuin itu, bro. Tapi orang yang nafsu doang, ya gampang ngelakuin itu. Orang namanya nafsu doang. Ketika lu lagi baik-baik aja, lu lagi seneng-seneng aja, dia antusias ngelayanin lu. Tapi ketika lu ada masalah, dia seolah-olah pergi dan nggak mau peduli, ya. Alasannya biasanya, aku tuh lagi banyak pikiran, aku malas berdebat sama kamu selesaiin aja masalah kamu sendiri. Padahal pada saat itu, lu lagi butuh dia. Nah, orang yang mencintai mustahil nggak peduli. Minimal banget dia bakal dengerin cerita lu. Dan biasanya habis dengerin cerita lu, dia bakal kasih nasihat atau kasih solusi yang terbaik. Atau minimal banget ikut mikir deh gitu kan. Bukan malah nggak peduli. Terus yang ketiga, dia ciri-cirinya tuh mentingin diri sendiri. Tanda yang ketiga ini lumrah banget ya, dan bisa lu lihat secara jelas dengan mata, kepala, kaki lu sendiri gitu. Nggak butuh kepekaan tingkat tinggi untuk melihat bahwa orang ini hanya nafsu sama lu. Cuman pertanyaannya, kenapa masih banyak yang nggak sadar? Karena kita sedang mencintai, bro, tapi dia hanya nafsu sama kita. Misal contoh ya, lu lagi fokus skripsi nih, ceritanya lu lagi sibuk-sibuk ya, dan lu juga lagi membutuhkan yang namanya dukungan. Tiba-tiba dia datang dengan masalah yang dia punya, terus disodorkan sama lu, dan dia paksa buat lu untuk menyelesaikan masalah dia. Padahal udah lu bilang nih bahwa sekarang lu juga lagi fokus buat skripsi nih. Atau posisinya lu lagi kecapean, mungkin habis kuliah seharian atau habis kerja seharian, misal kayak gitu. Nah, pasangan lu ini nelpon terus tiba-tiba menyodorkan masalah. Dia nggak peduli keadaan lu kayak gimana pun, kalau misalkan lu nggak nanggepin dia bakal marah abis-abisan. Itu tandanya dia hanya mentingin nafsu doang. Dia lebih mementingkan keuntungan dirinya sendiri daripada keuntungan pasangannya. Dia nggak peduli pasangannya mau kayak gimana kek, yang penting dia untung. Terlihat jelas bahwa dia hanya nafsu sama lo. Tapi akan samar-samar ketika kita mengalami yang namanya cinta buta. Yang keempat, berantem hal yang sepele. Hal yang sepele banget terus digede-gedein. Itu tandanya hubungan kita belum dewasa dan itu masih mengarah ke nafsu banget. Ya. Tapi bukan berarti lo harus ninggalin pasangan lo gara-gara ini ya. Coba bersikap dewasa aja dalam hubungan. Karena kalau orang sudah mencintai dengan tulus, hal sepele itu nggak bakal digedein. Karena apa? Karena dia sangat ngerti kekurangan pasangannya dan dia menerima itu. Menerimanya bukan berarti menerima sepenuhnya ya. Dia perlahan-lahan mencoba untuk merubah sikap buruk dari pasangannya. Bukan malah memvonis dan menjadikan itu masalah yang besar dalam hubungannya dan berantem terus tiap hari. Setidaknya ditandai dengan tanda yang keempat ini. Gue nggak menganjurkan kalian buat putus sama sekali, enggak ya. Cuman setidaknya nih, kalian tuh ngerti bahwa hubungan kalian itu belum dewasa. Ketika lu mendeklar diri lu bahwa lu itu mencintai, maka pada saat itu yang lu harus terima adalah bukan hanya kelebihannya tapi kekurangan dia, dan berusaha untuk merubah dia menjadi orang yang lebih baik perlahan-lahan, bukan malah menghakimi dia. Nah, tapi kalau lu berpatokan dengan hanya sebatas nafsu, dan ini ada kaitannya dengan poin pertama, yang lu pentingin hanyalah kebutuhan diri sendiri. Lu pengennya yang enak-enaknya doang. Ketika ada masalah, lu nggak mau ikut ke dalam masalah itu, maka hal sepele akan dibesar-besarkan. Itu tanda-tandanya ya. Terus yang kelima, hanya perhatian ketika ngebahas hal yang sensual. Terserah ya, ini mau cewek ataupun cowok, gua rasa di zaman sekarang udah susah buat kita ngebedain itu. Kalau misalkan lu bahas tentang hal seksual dan mengarah ke arah seksual, dia antusias, tiba-tiba perhatian sama lu, tiba-tiba baik sama lu gitu. Gua rasa ini tanda yang sangat-sangat jelas banget ya. Giliran lagi nggak bahas tentang hal yang sensual, dia biasa aja dan kesannya kayak cuek gitu, malah nggak perhatian, malah cenderung marah-marah. Nah, di zaman sekarang mungkin hal kayak gini dimaklumin ya, karena dua-duanya juga punya nafsu yang sama mungkin. Cuman balik ke pertanyaan awal antara cinta dan nafsu kan yang dibahas. Nah, dalam poin ini gue bilang bahwa ini hanyalah nafsu, bukan cinta. Tapi di dalam cinta ada nafsu nggak, Bang? Ya kalau cintanya antara manusia dan ke manusia, jelas ada nafsunya, tapi nggak dominan harusnya. Bahkan ada cinta sesama jenis juga nggak masalah ya. Berarti lu mendukung LGBT dong, Bang? Kalau LGBT itu konteksnya mencintai sesama jenis, ya gue nggak gue dukung gitu maksudnya. Tapi kalau LGBT itu konteksnya adalah berhubungan sesama jenis, berhubungan intim seksual gitu maksudnya, itu jelas gue nggak dukung lah, itu kelainan namanya bro. Oke, jangan beda konteks nih ya, lanjut. Maksudnya yang mau gue sampein itu,
cinta itu tanpa nafsu bisa, maksud gue tuh itu. Jadi cinta itu nggak harus berkaitan dengan lawan jenis atau hubungan atau status gitu, enggak. Kebanyakannya yang berhubungan dengan status terus rasa menggebu-gebu ingin memiliki itu biasanya juga diiringi dengan nafsu. Ini biar paham aja kita sama-sama ya. Sama kayak yang di intro yang gue bilang tadi, salah nggak sih aku mencintai suami orang? Kan cinta itu hak setiap manusia. Kalau lu mencintai doang nggak salah, tapi ketika lu ingin memiliki dia yang sejatinya udah suami orang, itu baru salah gitu. Jadi jangan seenaknya bilang kalau ini atas dasar cinta gitu. Kalau emang nafsu ya bilang aja nafsu. Gue nggak bisa ngelarang orang yang jatuh cinta tentunya, tapi kita bisa mengontrol hawa nafsu kita ketika kita jatuh cinta atau ketika kita mencintai. Yang namanya cinta itu hasilnya pasti baik. Kalau menghancurkan itu bukan cinta namanya. Itu bisa jadi nafsu. Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah manusia akan menganggap manusia lainnya sebagai barang ketika dia menganggap manusia itu adalah pemuas kebutuhannya. Maka nafsulah yang akan berbicara. Manusia akan mengaktifkan empatinya kepada manusia lainnya ketika dia punya rasa sayang dan ingin memberikan rasa kasih kepada sesama manusia. Maka cintalah yang akan berbicara. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.